pertama dianggap sebagai anak-anak yang kalau orang sekarang bilang anak-anak trial. Bukan karena percobaan melakukan hubungannya ya, tapi karena ekspektasi yang diberikan tuh terlalu banyak. Jadi orang tua mencoba beragam parenting yang menurut mereka cocok diterapkan kepada anak, dan ternyata itu nggak cocok. Dulu tuh aku ngerasa apa-apa tuh aku perlu persetujuan orang tua. Sedangkan secara gambaran umum orang-orang pengen mandiri itu adalah kita yang ngambil keputusan. POV orang tua sama POV di kitanya tuh sebenarnya gimana. Karena kita anak trialnya dia, jadi hal yang dia pengenin itu dia salurkan ke kita, tapi kita nggak tahu itu maksudnya apa. Nah, itulah menjadi beban di kitanya. Memang aku melihat ini kayak agak ironi ya, agak miris gitu, dimana orang tua berpikir bahwa mereka lebih tahu dari anaknya, dan ini juga membuktikan bahwa budaya kita masih yang terbelakang. Kenapa? Karena orang tua nggak bisa berpikiran terbuka bahwa anaknya ini boleh jadi lebih tahu dari dia. Jadi zaman udah berubah, tapi manusianya enggak. Dan kalau misalnya kita masih merangkul kebiasaan-kebiasaan lama, terutama orang tua masih merangkul cara mendidik anak dengan cara yang lama, aku khawatir kalau kita nggak akan maju kemana-mana. Topik yang mau kita bicarain sekarang adalah oldest child syndrome atau sindrom anak pertama. Kita ini sebagai anak pertama dalam keluarga, di sini kita akan obrolin apa yang kita rasain atau stereotip-stereotip yang umumnya hadir tentang oldest child syndrome ini. Tapi sebelum itu aku mau ngasih 9 fakta menarik. Jadi ternyata ada 9 fakta menarik tentang anak pertama. Yang pertama itu mendapat pendidikan yang lebih baik. Yang kedua, lahir untuk belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang ketiga, berisiko terkena diabetes karena dipengaruhi oleh perbedaan metabolisme untuk adik dan anak pertama yang disebabkan oleh perubahan fisik pada rahim ibu nih saat kehamilan pertama. Jadi aliran nutrisi dari janin tuh cenderung meningkat pada kehamilan berikutnya. Jadi anak pertama mungkin bisa dibilang lebih rentan karena agak terlalu banyak dapat nutrisi. Terus yang keempat itu mendapat perhatian dari orang tua lebih banyak. Yang kelima, lebih kreatif karena terbiasa mandiri. Dan yang keenam itu lebih cerdas karena lebih banyak berinteraksi intelektual dengan orang dewasa. Karena dia nggak punya brother, sister, akhirnya dia ngobrol sama orang dewasa kan. Jadi ini mengasah tingkat intelektualnya. Yang ketujuh, lebih banyak menghadapi tantangan karena ekspektasi orang tua. Terus yang kedelapan, rentan terhadap asma dan alergi. Ini juga sama kasusnya seperti rentan terhadap diabetes karena kita nutrisinya kurang. Terus yang kesembilan, cenderung lebih kurus. Berdasarkan pengalaman pribadi kalian, apa kalian bisa membenarkan fakta-fakta itu, atau kalian punya kasus-kasus tertentu yang bisa mematahkan fakta-fakta ini? Kalau dari kurus enggak ya? Itu yang terakhir benar-benar tidak. Karena dari saya sendiri yang kurus yang tengah. Tapi mostly semuanya hampir mirip ya, yang kita dipaksa untuk bertanggung jawab dan untuk cenderung intelektualnya lebih itu mungkin iya, karena mau gimana pun kita tuh kayak apa-apa tuh jadi tumpuan, jadi kayak sosok dimana kitanya itu sebagai yang kayak lu tuh jadi contoh buat adik-adik lu gitu. Nah ini nih yang benar-benar mungkin itu jadi beban, entahlah beban atau enggak ya. Tapi kalau di aku tuh itu menurut jadi kayak pressure sih memang, kayak jadi kayak apa semua anak pertama kayak begini gitu tuh, kayak oh ya udah gitu. Benar gak sih kalau anak pertama ini dikondisikan, jadi dikondisikan sama orang tua kita untuk jadi lebih baik, lebih mandiri? Gimana Manzila kalau pendapat kamu? Kita dikondisikan oleh orang tua seperti yang Anissa bilang tadi. Jadi kita terlahir sebagai anak pertama, terus juga dari orang tua, mereka juga pertama kali jadi orang tua. Pasti ekspektasi mereka tinggi tentu kepada anak-anak mereka kan. Jadi anak pertama
dianggap sebagai anak-anak yang kalau orang sekarang bilang anak-anak trial. Bukan karena percobaan melakukan hubungannya ya, tapi karena ekspektasi yang diberikan tuh terlalu banyak atas anak pertama itu. Jadi orang tua mencoba beragam parenting yang menurut mereka bagus, menurut mereka cocok diterapkan kepada anak, dan ternyata setelah anaknya itu besar dan punya pola pikir sendiri, itu nggak cocok dengan parenting itu. Jadi kenapa itu disebut dengan anak trial? Salah satunya. Jadi kita setuju kalau misalnya memang orang tua itu bisa lebih fleksibel sama anak kedua dan ketiga dan seterusnya. Dan memang anak pertama ini jadi ekspektasinya tinggi karena ini sesuatu yang baru loh buat mereka. Sebisa mungkin mereka nggak boleh gagal nih. Oke, itu dalam point of view mereka. Cuman kan dalam point of view kita, kayak yang tadi kamu bilang, itu jadi pressure tersendiri buat kamu. Apa sih yang membuat itu jadi pressure tersendiri untuk kamu? Kalau misalnya dari fakta-fakta yang aku sebutin tadi, sebagian besar itu positif karena anak ini jadi bertanggung jawab, terus juga bisa punya jiwa kepemimpinan, terus juga bisa jadi mandiri, terus dia juga intelektualnya lebih bagus. Tapi kenapa itu bisa jadi pressure tersendiri buat kamu? Apa yang bikin itu jadi bumerang buat kita pribadi? Balik lagi ke ini ya, konteksnya ke nanti masing-masing parentingnya mereka, behavior di lingkungannya mereka pas lagi ngejalanin ke anaknya ini gimana. Karena mandiri sih mandiri, tapi untuk aku ya, sebelum aku menemukan ini, dulu tuh aku ngerasa apa-apa tuh aku perlu persetujuan orang tua. Sedangkan secara gambaran umum yang mandiri, orang-orang pengen mandiri itu adalah kita yang ngambil keputusan. Padahal rata-rata sebenarnya mandirinya untuk dulu itu tuh kita tuh perlu persetujuan orang tua. Karena kayak aku kalau ngerjain ini pasti ini mama begini nih. Ntar kalau aku ngerjain gini, nanti mama gini nggak ya? Tuh dulu tuh sering banget ngalamin itu. Dari situ jadi belajar juga sih, pelan-pelan harus ngambil keputusannya. Oh begini. Tapi pasti akan tetap ada pergesekan karena kan balik lagi ya, POV orang tua sama POV di kitanya tuh sebenarnya gimana. Dulu tuh aku nggak dapet itu tuh dari orang tuanya aku, terus aku udah punya anak, aku pengen tuh anak aku tuh kayak gini. Nah, investasi kan. Nah, karena kita anak trialnya dia, jadi hal yang dia pengenin itu dia salurkan ke kita, tapi kita nggak tahu itu maksudnya apa. Nah, orang tua itu tuh yang tidak memberi itulah menjadi beban di kitanya gitu. Kalau semuanya dikomunikasiin, dikasih tahu, mungkin pada saat itu aku menerima gitu. Aku ngelihat kasus ini kayak banyak orang tua yang mengcover tindakannya dia terhadap anak dengan kalimat, ibu mau yang terbaik buat kamu. Ibu mau kamu mencapai A, B, C, D, E. Ibu pokoknya apapun yang ibu lakuin itu yang terbaik buat lo. Ini sering banget terjadi di budaya kita, di mana sebagian besar orang tua menganggap anak itu sebagai investasi buat mereka. Di mana kalau misalnya anaknya ini gagal atau nggak sesuai dengan ekspektasinya dia, itu bikin mereka berpikir bahwa mereka adalah orang tua yang gagal. Atau bahkan dalam kasus ekstrim, mereka menyalahkan anaknya, menganggap bahwa anaknya ini gagal tanpa melihat dari sudut pandang anaknya itu sendiri. Oke, ini kita berbicara seperti ini mungkin sebagian karena kita sebagai seorang anak ya, kita mungkin berpikir bahwa orang tua memperlakukan kita seperti ini karena mereka punya kebutuhan yang harus kita penuhin, dan saat kita nggak memenuhi kebutuhan mereka, kita yang dianggap gagal gitu. Nah, budaya-budaya yang seperti ini nih yang menurut aku seharusnya kita minimalisir. Maksudnya budaya orang tua menganggap anaknya ini sebagai investasi. Ada satu ideologi di negara ini yang aku kurang setuju, di mana orang tua berpikir bahwa anak ini adalah milik dia. Jadi saat anak ini melakukan tindakan yang berseberangan dengan keyakinannya dia akan langsung memiliki dorongan untuk membenarkan tindakannya anak ini. Ideologi yang seperti ini menurut aku menghambat si anak untuk berkembang. Dalam artian menghambat si anak ini
untuk menjadi dirinya dia sendiri, dan kita nggak pernah tahu potensi yang dimiliki oleh anak kita gitu. Iya, betul. Gimana? Jadi kita didikte harus A, B, C, Iya. tapi kita diekspektasikan untuk bisa mandiri juga. Iya. Tapi mandiri yang mereka pikirkan mungkin berbeda dengan apa yang kita lakukan gitu. Mereka mungkin inginnya kita mandiri, bisa melakukan semuanya sendiri. Sedangkan yang mereka lakukan adalah mereka mendikte apa yang harus kita lakukan. Padahal mereka berekspektasi kita bisa melakukannya semua sendiri. Nah itu agak kontras Iya ya. kan? Jadi ya. Pasti mungkin hampir semua anak pertama ngerasain kayak gitu. Dan misalnya kita diminta untuk menjadi profesi A, dan kita nggak punya pemikiran apapun, kita nggak tahu itu apa, kita nggak tahu itu baiknya buat kita apa, kita nggak tahu apakah itu sesuai dengan kita, tapi kita diarahkan untuk A, dan kita diekspektasikan untuk bisa mengurus semuanya sendiri, tapi kita hanya diarahkan gitu loh. Kalau di sisi baiknya, oke, tadi disebutin kalau anak ini lebih A, B, C, D, E, itu sisi-sisi positifnya. Tapi di sisi lain adalah karena kita memiliki tanggung jawab yang besar, itu jadi pressure tersendiri untuk kita. Apalagi di budaya kita, di mana kita harus selalu menghormati orang tua, di mana kalau kita berseberangan pendapat dengan orang tua, kita dianggap pembangkang, kita dianggap menyalahkan agama. Jadi di sini ada begitu banyak bias yang membuat kita akhirnya nge-pressure diri kita untuk jadi sosok seperti apa yang diharapkan orang lain, dalam kasus ini orang tua kita. Gimana pendapat kamu tentang hal itu? Kalau mungkin aku di masa kecil aku diberi pertanyaan itu, mungkin aku akan menjawab ya mungkin orang tua pengen yang terbaik untuk anak. Tapi untuk sekarang aku secara sejujurnya menyampaikan itu, sebenarnya mereka kan sebenarnya udah ngelewatin masa dimana mereka udah pernah ngalamin anak-anak, dan mereka juga ngerasain dimana mereka nggak merasakan apa yang mereka pengen tapi mereka tidak terpenuhi kan. Terus mereka menaruh itulah ekspektasi ke anaknya ini kan. Nah, kalaupun gagal ya jangan langsung dipatahkan semangatnya. Tapi memang balik lagi ya, tergantung lingkungan dan pendidikan. Itu mempengaruhi bagaimana pola pikir orang tua terhadap anak juga. Karena kalau ngerasa ilmu kita lebih tinggi, terus orang tua kita kayak beritahu kalau kita sebenarnya begini-gini, pasti mereka akan bilang iya yang udah disekolahin harusnya tuh bersyukur gitu kan. Tapi kan sebenarnya maksud kita itu sebenarnya bukan untuk melabeli dia salah juga sebenarnya. Sebenarnya kita kayak pengen diajak komunikasi kayak, oke, mama begini nih, papa begini nih. Oke, mama papa begini, aku dapat ilmunya nih begini nih. Dan aku kan ya sebagai orang yang mendengarkan dari mana-mana tuh, bukan berarti aku pengen pihak yang bukan aku bukan nggak mau ngedengerin orang tua juga, tapi cobalah, karena dari kitanya punya pandangan dari mana-mana itu, kitanya juga jangan disalahin itu loh. Dan sebenarnya aku punya orang tua dari mana-mana juga. Walaupun orang tua aku satu, walaupun ada juga yang mau mengangkat aku jadi anaknya, pandangan mereka terhadap anak itu beda. Jadi karena aku menemukan ada sosok-sosok yang kayak lebih mengerti aku tuh aku kayak jadi belajar, tapi bukan berarti aku tidak sayang dengan orang tua aku juga. Jadi kayak aku memahami loh kenapa mama aku begini nih, mungkin karena begini nih. Nah, tapi kadang memang balik lagi ya, merasa kayak begitu. Jujur untuk orang tuaku tuh ngalamin kecemburuan. Ya itu saya mau bilang itu. Ya itu karena merasa aku lebih dekat sama orang lain. Tapi maksud aku dekat sama orang lainnya tuh aku ngambil sisi dimana dia dalam mendidik anaknya seperti apa, pola pikir dia untuk anak-anaknya gimana, melihat POV itu sih sebenarnya aku tuh gitu. Tapi kenapa ya stereotype itu kayak kita ngerasain semua gitu loh? Iya, aku percaya kalau
stereotip itu nggak tercipta kalau misalnya nggak ada evidence yang cukup gitu. Kenapa stereotip itu tercipta? Karena memang sebagian besar terjadi seperti itu gitu. Meskipun stereotip itu kita nggak bisa anggap 100% akurat gitu ya. Karena kalau misalnya kita teliti lebih jauh, dari 9 stereotip fakta-fakta yang sebagian besar positif, ternyata apa yang mendominasi kita ini boleh jadi lebih banyak negatifnya gitu. Dan dari apa yang tadi kamu sampein, aku melihat ada satu hal yang unik di sini, di mana kamu merasa kalau misalnya orang tua kamu yang bukan orang tua biologis itu lebih memahami kamu dan kamu lebih mudah belajar sama si orang tua yang bukan orang tua biologis kamu ini. Pasti di situ ada celah, ada perbedaan yang membuat kenapa orang tua biologis kamu ini lebih sulit hubungannya dengan kamu, sedangkan orang tua yang non biologis kamu ini lebih mudah hubungannya dengan kamu. Kalau misalnya dari kalian ngelihat celah kenapa kok lebih mudah kita menjalin hubungan sama orang lain bukannya orang terdekat kita? Mungkin karena kita bisa mengkomunikasikannya secara langsung, karena ada beban moral kali ya. Kalau misalnya kita jujur terhadap orang tua, misalnya kita jujur tentang perasaan kita jujur tentang mimpi-mimpi kita, mungkin kita ada rasa takut kalau misalnya ini akan ditolak. Terus juga ada rasa takut ini akan dimarahi, ada rasa takut untuk dijudge. Sedangkan kalau misalnya orang lain, kita ngerasa orang lain akan lebih ngerti dengan apa yang kita inginkan, kita bisa lebih jujur dengan dia. Kayaknya sih gitu ya. Nah, menarik nih tadi yang kamu bilang kalau misalnya kalau kita cerita sama orang tua kita khawatir kita akan membuat dia marah, kecewa dan semacamnya. Nah, aku melihat ini sebagai strong attachment. Ada pemikiran terutama dalam budaya kita ya, budaya timur, bahwa sekontra-kontranya kita sama orang ini, kita nggak akan punya kebebasan untuk keluar dari hubungan ini. Namanya satu darah, nggak akan ada istilah putus atau mantan ibu atau mantan ayah atau mantan adik, mantan kakak. Nah, karena kita terpressure oleh pola pikir dan pemahaman bahwa kita nggak akan pernah bisa bebas dari orang ini, artinya kita merasa terkurung bersama orang ini, dan gimana pun caranya kita akan berusaha untuk membuat hubungan kita baik dengan orang ini. Tapi karena kita terus berusaha untuk membuat hubungan kita baik sama orang ini, akhirnya tindakan-tindakan kita itu jadi fake. Karena kita melakukan apa sekarang bukan tentang diri gue, sekarang tentang diri lo, tentang gimana cara gue menjaga hubungan kekeluargaan ini jadi baik. Akhirnya kita melakukan sesuatu yang bukan berasal dari keinginan diri kita. Kita melakukan sesuatu bersumber dari harapan untuk memuaskan orang tua gue, dan itu yang membuat kita jadi semakin sulit hidup bersama orang ini. Karena sekarang ada garis yang gak bisa kita lewatin gitu. Dan mungkin menanggapi lagi apa yang kamu ceritain, kenapa kita lebih mudah menjalin hubungan dengan orang lain, mungkin karena kita nggak memiliki strong attachment, dimana kalau misalnya orang ini walk away dari kita, mindset kita berpikir bahwa kita nggak kehilangan apapun karena dia nggak punya hubungan yang serat itu sama gue. Tapi berbeda kasusnya dengan orang tua atau dengan kerabat kita. Saat kerabat kita menjauh atau memarahi kita berpikir bahwa kita rugi gitu, karena sekarang gue nggak bisa membahagiakan elu, sekarang gue udah mengecewakan elu, dan akhirnya muncul perasaan dalam diri kita bahwa kita ini nggak cukup. Padahal kita ini, kalau misalnya kita lihat dari fakta-fakta tadi, anak pertama seharusnya boleh dibilang lebih beruntung karena menjadi yang pertama, di mana antusiasme orang tua itu lebih besar umumnya. Tapi kenyataannya adalah sebaliknya gitu. Kita merasa dibebani, kita merasa kita diberi tanggung jawab yang terlalu berlebih, dan itu mendorong feeling-feeling negatif yang kita rasain sekarang sih. Oke, dari tadi kita berbicara dari point of view anak pertama ya. Kalau misalnya nih, andai kata kita di sini semuanya belum ada yang jadi orang tua, tapi seumpama kita tempatkan diri kita, point of view kita dalam kacamata orang tua, menurut kalian apakah kita bisa membenarkan tindakan-tindakan orang tua kita yang memperlakukan kita sebagai anak pertama, yang ngasih tanggung jawab terlalu besar, yang selalu mengharapkan A, B, C, D, E, yang marahin kita karena mereka pengen yang terbaik? Apakah kalau kita melihat dari kacamata orang tua, atau kalian punya satu kasus
dari sekitar ataupun kalian amati sendiri itu kayak gimana? Apakah kalian bisa membenarkan tindakan-tindakan mereka yang seperti itu? Kalau membenarkan di umur saat ini, aku bisa mengerti, bukan berarti membenarkan, tapi aku bisa mengerti alasan-alasan kenapa orang tua aku bisa memperlakukan kesannya negatif ya, membesarkan aku dengan cara yang seperti itu. Tapi aku nggak bisa membenarkan itu juga gitu loh. Kalau misalnya nanti aku punya anak, aku tidak akan membesarkannya dengan cara orang tuaku. Dan mungkin orang tuaku juga saat membesarkan aku, dia berpikiran untuk tidak membesarkan seperti dia dibesarkan dulu oleh ibunya atau nenek aku kan. Karena nggak ada yang sempurna lah ya. Walaupun kita udah nyusun parenting sebaik apapun, kita baca di mana-mana, pasti kita jadi ibu yang nggak sempurna. Dan pasti anak-anak kita pernah dan akan kecewa sama kita. Tapi seenggaknya mungkin yang harus diperbaiki adalah komunikasinya kali ya. Karena yang aku perhatiin, hubungan orang tua dan anak itu jarang banget bisa komunikasi yang clear dua arah. Rata-rata kita selalu diminta untuk ABC, tapi kita nggak ditanya apakah kita keberatan untuk melakukan ABC. Jadi kita kayak didikte untuk melakukan ABC, tapi kita tidak dibiarkan untuk memilih jalan hidup kita sendiri gitu. Kalau aku sama, tidak akan menggunakan gaya parenting orang tua. Dan memang benar juga setelah dewasa gini mikir juga, oh iya dulu mama begini karena begini. Tapi memang yang sebagai catatannya adalah andai mama bilang begini, mungkin akunya nggak akan begini gitu. Jadi dikasih tahu dulu ya dari awal. Iya, itu. Dan untuk anak-anak ke depan itu memang komunikasi dan afirmasi itu emang perlu banget. Dan memang harus sebenarnya nih ya, dari mereka rahim aja tuh apa yang kita baca, apa yang kita ajak ngobrol ke dia tuh dia ngerti. Dan itulah mungkin ya yang jadi mau seburuk apapun dan sekecewanya kita dikecewain oleh orang tua kita, ya kita nggak bisa marah yang bener-bener kayak kita kesel sama teman yang bener-bener gue udah pergi gitu aja ya. Mungkin itu benar. Dan komunikasi itu banget sama ini sih ya sebelumnya kamu udah pernah ngebahas love language itu kan. Dan love language itu tuh benar-benar perlu banget kita kasih banget ke anak dari dia rahim aja tuh sampai nanti dia umur 9 tahun aja tuh kita ajak komunikasi dia seperti kita komunikasi kita udah umur 15 itu bisa kalau memang dari rahim pun kita udah kasih tahu itu tuh aku percaya banget. Dan itu benar-benar aku ngeliat ya bagaimana kalau memang dari masa kehamilan kita ngerasain itu terus kita ngelihat nih anak dari bayi sampai dia anak umur 5 tahun ngelihat pola tingkahnya kayak gitu ya, karena kita bisa ngelihat mamanya waktu hamil tuh begini, nih anak jadi kayak begini. Itu tuh benar-benar relate, dimana aku ngelihat teman-teman aku yang udah punya anak dan melihat dia juga dari masa ngidam, masa hamil, masa susahnya dia, terus masa dia lahiran juga. Itu tuh sampai kayak oke, nanti kalau aku punya anak, oke, nanti aku harus begini gini. Walaupun aku pun udah punya strategi planning nanti parenting aku mau gimana dan segala macam, itu kan harus dua arah nanti ya, dengan pasangan harus kayak gimana. Itu tuh kayak jadi modal banget sih, tapi itu sebenarnya juga jadi ketakutan gak sih? Karena kita juga ngerasain gagalnya kita jadi anak gitu. Tapi ini aku sedikit nggak suka sama kalimat orang tua yang ngomong gini, nanti kamu bakal ngerasain kalau misalnya kamu jadi ibu. Itu aku nggak gitu. suka juga. Jujur teman aku ada yang digituin sama mamahnya, dan dia memang susah dan alhamdulillahnya tidak menggunakan gaya parenting mamahnya.
dia memang menggunakan gaya parenting yang harus gimananya, dan dia menerapkan 5 love language walaupun dia mengakui tidak 5-5-nya terpenuhi dengan baik. Kan memang sikon masing-masing keluarga beda-beda, tapi seenggaknya dia mencoba 5-nya itu dalam perkembangan anak, tumbuh dan kembangnya anak tuh dia selalu ada gitu. Dan memang itu jadi work gitu loh, jadi hal yang benar-benar teruji gitu. Dan itu balik lagi ngelihat gimana aku di dunia kerja aku ngelihat anak-anak yang seperti itu benar-benar melihat mereka. Tapi jadi PR juga nih, oh dengan anak yang terlalu kelebihan gift, anaknya jadi begini, kelebihan word jadinya begini, kelebihan ini gini-gini. Itu tuh benar-benar yang jadi kayak wah, gils. Ya aku melihat kayak bener sih tadi kamu bilang kayak orang tua tiba-tiba udah melebeli masa depan kita. Kalau misalnya nanti kalau kamu jadi orang tua kamu baru bisa ngerasain ini, seolah-olah dia sudah bisa melihat masa depan kita seperti apa. Memang aku melihat ini kayak agak ironi ya, agak miris gitu, dimana orang tua berpikir bahwa mereka lebih tahu dari anaknya, dan ini juga membuktikan bahwa budaya kita masih yang terbelakang. Kenapa? Karena orang tua nggak bisa berpikiran terbuka bahwa anaknya ini boleh jadi lebih tahu dari dia. Jadi zaman udah berubah tapi manusianya enggak. Dan kalau misalnya kita masih merangkul kebiasaan-kebiasaan lama, terutama orang tua masih merangkul cara mendidik anak dengan cara yang lama, aku khawatir kalau kita nggak akan maju kemana-mana. Iya gitu. betul. Terutama untuk sebagai anak, karena orang tua ini merupakan orang-orang yang paling pertama, guru pertama untuk anak ini gitu. Iya, betul. Jadi peran orang tua itu memang penting banget gitu. Dan sebagai anak pertama, saat kita diberi tanggung jawab yang besar, seharusnya aku berpikir bahwa ada satu hal yang miss, yang membuat saat kita memiliki tanggung jawab besar itu sebenarnya bisa dalam konteks positif sama negatif. Orang yang suka diberi tanggung jawab akan merasa bangga gitu, oh gue diberi tanggung jawab besar nih. Tapi di sisi lain ada orang yang berpikir bahwa dia nggak suka diberi tanggung jawab besar karena pressure bla bla bla. Jadi satu hal yang miss di sini menurut aku adalah kebutuhan emosional. Jadi kita diberi tanggung jawab yang besar tanpa dipenuhi kebutuhan emosional kita. Jadi kita merasa seperti mesin yang diinvestasikan untuk membuat sesuatu, membuat gue bangga, menghasilkan uang, membuat citra keluarga bagus. Tapi di sisi lain dia nggak memenuhi kebutuhan emosional kita, kebutuhan untuk merasa dicintai, kayak yang tadi kamu bilang, komunikasi dan afirmasi positif kita nggak dapet, pujian kita nggak pernah dapet. Jadi apa yang kita highlight dari keinginan orang tua adalah negatif, seolah-olah gue ini robot yang bisa memberi lu sesuatu gitu. Karena pola pikir lu masih primitif, dalam artian lu masih mengadaptasi pola pikir lama, dimana anak ini harus selalu jadi investasi buat mereka. Akhirnya kalau investasinya gagal, anak ini gagal gitu, produk yang gagal buat mereka. Aku memang bukan orang tua, cuman aku di sini berbicara sebagai seorang anak tertua, dan aku berbicara seperti ini kepada orang tua, seluruh orang tua yang lagi dengerin ini, bahwa budaya kita ini terbelakang. Mungkin salah satu penyebabnya itu bukan selalu karena anak-anak sekarang yang selalu dilabelin nggak punya sopan santun, nggak punya ini, Nggak bisa tapi dengerin kata mungkin, orang tua. iya, boleh jadi mungkin ada kesalahan cara didik orang tua juga. Jadi sebaiknya kita berkaca di dua pihak. Kenapa kok bisa kita ini jadi kayak terbelakang gitu? Kenapa kita sebagai seorang anak bukannya memajukan perekonomian keluarga, membuat keluarga kita lebih baik, membuat menciptakan sesuatu yang lebih baik, tapi malah berakhir seperti orang tua kita gitu. Aku juga bertanya-tanya ya, kenapa rata-rata generasi yang orang tua kita, generasi X bisa dibilang, itu cara mendidiknya tuh seperti itu. Aku juga bertanya-tanya. Dan setelah melihat dan membaca beberapa artikel dan juga film, mungkin karena gaya mendidik di generasi sebelumnya lagi sih. Jadi mereka
dibesarkan, maksudnya nenek kita itu dibesarkan dengan generasi yang lagi perang. Jadi kebutuhan pertama mereka adalah hidup gitu. Yang penting hidup, yang penting makan, yang penting bisa bekerja. Pendidikan mungkin bisa jadi nomor sekian saat itu. Nah, karena dibesarkan dengan generasi yang seperti itu, seakan-akan hidup adalah perjuangan. Jadi mungkin generasi orang tua kita tuh ngerasa nggak bisa kayak gini. Kita perlu berjuang, tapi kita juga perlu memberikan kasih sayang kepada anak. Tapi mereka nggak tahu cara memberikan kasih sayang, karena di zaman mereka tumbuh, mereka nggak punya rasa kasih sayang itu. Mereka tidak merasakan secara langsung kasih sayang itu, karena mereka dituntut untuk berjuang, untuk bisa berdiri di kaki mereka sendiri. Dan saat mereka membesarkan anak, cara membesarkannya berbeda dengan sebelumnya. Tapi secara tidak sadar mereka membesarkan anak dengan tangki cinta yang belum penuh, karena mereka juga tidak memenuhi tangki cinta di mereka sendiri. Aku setuju sih sama kamu. Apa yang terjadi saat orang tua kita masih punya trauma dari masa lalu mereka, ada yang istilahnya namanya generational trauma, yang dimana tanpa kita sadari ini kita salah satu part of it. Orang tua kita mungkin jadi bagian dari itu. Ciri-ciri orang yang mengidap generational trauma itu umumnya dia menurunkan kebiasaan-kebiasaan lama dan menormalisasi kebiasaan-kebiasaan itu, padahal tanpa mereka sadar bahwa mereka itu kayak yang tadi kamu bilang, tangki cinta mereka belum penuh. Akhirnya mereka membesarkan anak mereka dengan tangki cinta yang seadanya gitu. Akibatnya kalau tangki cinta kita nggak penuh, kalau gelas ini kosong, kita akan selalu berusaha untuk memenuhi itu. Permasalahannya adalah orang tua bukan lagi anak-anak, masa mereka udah lewat, jadi tuntutan untuk memenuhi gelas itu sekarang jatuh pada anak. Dan ketika anak itu nggak bisa memenuhi gelasnya, maka generational trauma ini akan turun ke anaknya, dan anaknya itu akan turun ke ininya. Makanya kalau kita nggak disertai dengan kesadaran, aku khawatir kalau misalnya generational trauma itu akan terus berlanjut sampai generasi-generasi berikutnya. Tapi dikatakan mereka salah, sebenarnya nggak salah juga. Dikatakan benar juga, sebenarnya mereka nggak benar juga. Jadi di masa sekarang sih alhamdulillahnya ya, dengan mungkin mamaku juga akhirnya mulai rileks dengan keadaan. Tapi memang benar seperti yang kamu bilang, karena mereka tumbuh dengan jujur, dulu nenek dan kakek aku tuh termasuk orang yang kayak, mama tuh harus ini dulu biar bisa makan, kamu harus ini dulu biar besok bisa pergi sekolah, pagi kamu bangun segini baru bisa berangkat sekolah. Itu hal yang diturunin ke aku sebenarnya. Yang kayak, kamu kalau dapat ranking kamu dapat ini gitu. Itu memang hal yang jadi turun-temurun orang tua aku ke aku. Dan alhamdulillahnya di masa sekarang, dan mungkin keadaan juga udah mulai membuat orang tua rileks. Perlahan-lahan tuh ya ada rasa kayak, maaf ya mama dulu begini, maaf ya gini ya, walaupun ujung-ujungnya tetap, tapi sekarang kamu pintar berkat siapa, walaupun ada gitunya ya. Jadi dikatakan mereka salah, sebenarnya ada salahnya ya, karena sebenarnya kita juga mungkin bisa dikatakan sakit hati. Ada rasa kecewa, rasa sedihnya, tapi dikatakan buruk, nggak buruk juga gitu. Dan sekarang dia sudah mulai memahami dan mulai bisa lebih rileks dan kayak, oh ya udah kalau kayak gini gitu. Jadi kayak mungkin sekarang juga dia udah ketambah-tambahan dengan canggihnya teknologi sekarang ya. Dan saya juga termasuk anak yang memilih untuk, mama jangan nonton ini gitu, membatasi lah kayaknya, kayak nggak Mengawasi ya, mengawasi orang tua ya, sekarang yang bukan anak. iya benar, yang kayak misalnya jujur ya, kayak Dokter Aisyah Dahlan, sebenarnya sebelum mama nontonin tuh aku sebenarnya udah ngikutin duluan. Jadi itu kayak mama sekarang lagi ngeliat itu, terus kayak sekarang ikut pengajian yang
mungkin ustazahnya juga sekarang ya, ustazahnya juga udah lumayan lebih apa ya, pemikirannya juga, bahasanya juga yang lebih terbuka. Dan aku juga ngikutin gitu, aku ngelihat juga ya di pengajian itu yang ya pemikirannya juga tidak menyudutkan anak dan tidak menyudutkan dia sebagai orang tua itu benar. Jadi itu kayak oh mungkin sekarang nih di masa dia tuh kalau udah ngelihat kita nih anak-anaknya dia udah kayak begitu, dia udah ya udah mungkin emang fasenya dia lagi di situ gitu. Teknologi, aku juga bersyukur sih sekarang kita bisa mendapatkan informasi dari mana aja, terus juga kita bisa mengelola informasi tersebut, terus juga mendapatkan informasi kalau misalnya ternyata angkatan kita, generasi Z atau milenial, mungkin milenial akhir merasakan hal yang sama, dan akan ada banyak informasi. Sekarang lebih mudah kan mendapatkannya. Aku senang sih. Jadi mungkin mereka dulu tumbuh dengan informasi yang minim. Mereka kalau misalnya mau nanya ke orang tua, ya seperti kita kalau kita nanya ke orang tua pasti kan dimarahin, dijudge. Nah atau kalau misalnya mau nanya ke dokter jauh, atau saat itu mungkin nggak ada BPJS jadi mahal. Jadi mereka berdasarkan insting kali ya, insting mereka sendiri untuk membesarkan anak. Jadi informasi susah didapatkan ya, jadi seadanya aja. Bukan berarti mereka belum siap untuk memiliki anak, tapi karena keterbatasan informasi dan keterbatasan untuk berbagi cerita, itu jadi faktor utamanya sih. Ya, zaman udah berubah ya, jadi kita nggak bisa stuck sama pakai cara lama, dan mungkin zaman ini juga menentukan cara kita berperilaku. Perubahan zaman ini menjawab kenapa anak Gen Z itu berperilaku seperti A, B, C, D, E yang sifatnya itu bertentangan dengan gen milenial ataupun Gen X apalagi ya. Jadi kalau misalnya dari sisi anak dan orang tua masing-masing nggak ada kesadaran, kita akan selamanya hidup dalam lingkaran yang seperti ini ya, kesalahpahaman seperti ini. Jadi dibutuhkan kesadaran dari kedua belah pihak, nggak cuma anak, tapi orang tua juga harus belajar bahwa zaman udah berubah dan cara anak merespon sesuatu pun udah berubah. Kita udah lebih cepat, kita udah lebih praktis. Jadi kalau orang tua masih berpikir dengan cara lama, mereka mungkin akan menganggap cara kita terlalu instan, cara kita terlalu jelek karena nggak ada strukturnya dan terlalu berantakan. Tapi kalau misalnya orang tua melihat dari kondisi yang sekarang, harusnya mungkin mereka akan berpikir bahwa oh sekarang peradaban udah lebih canggih nih, udah lebih maju. Mungkin mereka akan lebih bisa memaklumi. Jadi mungkin itu ya untuk mengatasi oldest child syndrome yang dalam konteks negatif ini, masing-masing dari orang tua dan anak harus punya kesadaran. Kita harus belajar satu sama lain, bukan karena lu orang tua gue, lu orang yang paling bener gitu. Anak pun sebaliknya, bukan karena gue merasa orang tua gue terlalu strict, gue jadi superioritas, gue jadi main gitu. Jadi kayak ibaratnya omongan lu tuh pokoknya semuanya udah nggak relevan gitu ya. Anak juga harus belajar mendengarkan orang tua, karena balik lagi orang tua nggak berbicara berdasarkan ini, mereka berbicara berdasarkan pengalaman gitu. Dan boleh jadi pengalamannya mereka itu mungkin relate dengan kita nanti ke depannya kayak gitu. Kita harus sama-sama open minded gitu. Iya. Menarik banget obrolan kita seputar oldest child syndrome ini. Dari kalian nih, ada tambahan gak? Kira-kira apa yang saran dari kalian untuk ngatasin isu-isu seputar sindrom anak pertama ini? Mungkin bukan tips atau saran ya, tapi mungkin buat anak pertama aja seperti kita. Emang saat kita tumbuh, apalagi terutama saat kita sekolah, kita pasti tumbuhnya tuh dengan beban macam-macam. Tapi percayalah, kalian gak sendirian. Semua anak pertama merasakan seperti itu. Jadi nggak perlu dipikirin terlalu jauh, nggak perlu dipikirin terlalu mateng, nggak perlu dipikirin sampai bikin stres. Jalanin aja sesuai kapasitas kalian. Kalau misalnya orang tua ternyata nggak setuju, kalian ngobrolin baik-baik. Kalau misalnya nggak bisa diobrolin dengan baik-baik, lakukan yang menurut kalian baik. Kalian nggak sendirian, banyak
pasti yang senasib sama kalian. Dan jika emang orang tua tidak mendengarkan, kabur dulu aja. Tapi slogan di mana ya? Saya pernah dengar. Kalau kamu Luxi, kamu punya saran nggak buat orang tua, atau kamu punya kata-kata untuk anak-anak pertama yang juga merasakan? Dari aku, mulai dari sekarang nih ya, kita ini adalah bibit-bibit orang tua. Kita harus menghapus kata saat aku nanti jadi orang tua, aku akan mendidik anak aku dengan cara yang berbeda dari orang tua kita. Kita pertama, menurut aku, saran dari aku, kita harus menghapus kosakata itu dari kamus kita. Kenapa? Karena secara nggak langsung kita udah mulai berpikir nih, kita udah mulai menetapkan satu ekspektasi untuk anak kita. Jadi hapus ekspektasi kita, biarkan anak kita mengekspresikan dirinya dia sebagaimana adanya. Oke, kita harus tetap ngerangkul dia di masa-masa pertumbuhan, masa-masa keemasan dari balita sampai umur 5 tahun. Tapi di atas umur itu biarkan mereka mengeksplorasi dan jangan letakkan ekspektasi apapun sama anak. Ini pesan buat orang tua juga. Dan pesan untuk anak, kalau misalnya kalian sekarang udah mau jadi orang tua dan kalian punya pengalaman buruk dari orang tua, yang dalam artian pesan ini mungkin akan agak terlalu terlambat ya. Tapi kalau misalnya memang situasinya udah seperti itu, aku menyarankan supaya jangan menyesali apa yang udah diperlakukan orang tua kalian terhadap kalian, karena secara nggak langsung itu yang menjadikan diri kalian yang sekarang. Boleh jadi kalian jadi lebih kuat, karena umumnya aku tahu sesuatu yang bisa bertahan dalam lingkungan yang keras itu sesuatu yang kuat gitu. Maksudnya sesuatu yang bisa bertahan dalam lingkungan yang keras itu luar biasa gitu. Kalian itu kuat. Dan bukti bahwa kalian bertahan itu adalah kalian masih bernafas gitu. Setelah orang tua kalian nyuruh kalian A, B, C, D, E, setelah kalian capek untuk memenuhi kebutuhan orang tua, memenuhi ekspektasi orang tua, tapi kalian masih bisa bertahan sampai sekarang. Artinya kalian itu orang-orang yang kuat, dan kalian gak akan seperti itu kalau misalnya orang tua kalian gak memberi kalian pengalaman ini gitu. Aku gak bilang kalian untuk pasrah dan menerimanya gitu aja, tapi aku bilang kalian untuk belajar dari apa yang terjadi sama kalian dan menganggap bahwa pelajaran ini adalah referensi baru buat kalian, buat kedepannya. Kalau kalian tuh pernah merasakan posisi sebagai seorang anak loh, ini akan membuat kalian lebih aware kedepannya terhadap anak kalian tentang gimana seorang anak pengen diperlakuin gitu. Karena kalian secara nggak langsung udah dapat pelajaran itu dari orang tua. Kita harus ngerasa ya seperti itu mungkin akan memberi kalian sedikit feeling lebih baik lah, merasa lebih baik. Oke, itu nggak memperbaiki situasi yang udah terjadi, tapi itu akan membuat kalian merasa lebih baik. Oke. Lalu aku jadi inget, mungkin salah satu sarannya bagi parents to be adalah penuhi tangki cinta kita sendiri. Karena kita nggak bisa membagi tangki cinta ke anak kita saat tangki cinta kita sendiri belum terpenuhi. Kita harus mencari bagaimana cara kita mengisi tangki cinta kita, entah itu kita mencarinya bersama pasangan, dengan cara komunikasi dengan pasangan, atau kita jujur dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu kita. Kalau misalnya kita belum ngisi tangki cinta kita, sedangkan kita udah memilih untuk punya anak, bisa jadi kita bakal melahirkan dan meneruskan trauma generasi itu. Ya, anak kita sendiri. Aku setuju sih. Oke, buat teman-teman yang punya problem seputar kasus oldest child syndrome, boleh banget kalian taruh di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan pembahasan kita hari ini, bantu kita untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Jadi itu aja dari kita. Terima kasih, see you in the next episode.